Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih pilih kita. Allah takdir, Allah berikan taufik kepada kita masing-masing sehingga kita bisa duduk bersama di halaman masjid dalam rangka melaksanakan aktivitas yang sifatnya rutin setiap Kamis ketiga, malam Jumat ketiga setiap bulannya, mulai dari awal tadi sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan membaca sholawat umi, kemudian dilanjutkan dengan membaca istighfar atau tidur hadat, dilaksanakan juga sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan tabarukan dengan kitab Maulid Duror, disempurnakan dengan majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan malam ini betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah catat untuk aktivitas yang kita lakukan khususnya malam ini sebagai amal soleh ingkang makbulan kagem kula panjenengan sedaya insyaallah. Amin. Dan semoga dengan asbab duduknya kita di majelis ini, apa yang menjadi harapan, keinginan kita masing-masing yang hadir di majelis ini, khususnya Sahibul Bait, untuk urusan dunia dan akhiratnya, insyaallah diberkati fi hadzal majlis, Allah berikan keridhaan dan Allah kabul untuk kita semuanya insyaallah. Amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semua insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan satu hal yang sebenarnya ini secara pribadi tidak ada hubungan dengan panjenengan sedaya. Cuma sebagai kita seorang muslim, ada satu benang merah yang bisa kita ambil, yaitu ada berita duka yang datangnya dari kota Pasuruan. Salah satu dari ustadz yang mengajar anak saya yang di Pondok Sunan Salafiyah. Tadi jam 11 kurang lebih itu beliau meninggal dunia. Beliau bernama Ustadz Ali Zainal Abidin. Saya minta kerelaan untuk membacakan surat Al-Fatihah khusus untuk Allah Yarham Al-Ustadz Ali Zainal Abidin. Semoga amal soleh yang dikerjakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kealpaan, kekhilafan, kesalahan yang telah dilakukan oleh beliau mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula bi syafiina syafiina wa adimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin ahli baiti wa dzurriyyati wa dzurriyyati Rasulillah wal Ustaz Ali Zainal Abidin. Inna Allah yataghashsha bil rahmah wal maghfirah wa yahtimu lana wa yahmil husna fi khair wa lutfin wa afiyah wa ma nawahu abauna salafuna syuyukhuna wa rijaluna shaliqun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsir kepada panjenengan semuanya yang telah memberikan bacaan suratul Fatihah untuk Allah Yarham Al-Ustaz Ali Zainal Abidin
Dan semoga Allah catat Fatihah yang panjang dengan khususnya untuk beliau Allah yarham dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan dikabulkan kepada manusia insyaallah. Hadirin rahimahullah, yang saya maksud dengan merah karena nanti kita itu pasti akan mengalami itu. Umur tidak ada yang tahu. Nah, ini salah satu cerita dari rekan sesama ustadznya. Itu diunggah di story-nya tadi pagi. Ini meninggalnya kurang lebih jam 11-an, kurang lebih paginya. Itu beliau masih ikut rohang di dalam ibon Allah yarham Al-Habib Ja'far bin Zaidon Segaf, gurunya yang Hamid. Masih ikut rohang pagi duduk. Ya, seperti kita ini duduk di masjid. Ada tetapi jam 11 sudah Allah panggil. Pulau betul-betul dari ini loh sudah ganti sekali. Jadi itu malam Jumat ya. Tapi jangan tegak. Dalam artian apa? Semuanya yang bernyawa pasti akan mati. Pegang itu. Ketika kita terlalu terlena pikiran kita sehingga kita tidak zikrullah, kita tidak ingat kepada Allah, maka ketika panjenengan ingat segeralah ingat kematian. Pasti kita akan mati. Kalau lihatnya tak mau mati, ya harus diingatkan memang. Karena kita banyak lalainya, diakui atau enggak, seneng maupun bosan, pasti kita akan mati. Cuman permasalahannya bagaimana keadaan kita pada saat kita sakaratul maut. Ketika dicabut oleh Israel ini nyawa kita sedang ngapain? Lagi apa? Itu yang harus kita pikirkan. Kalau mati semuanya pasti akan mati. Cuman permasalahannya itu tadi, husnul khotimah. Ya ini permasalahannya. Ya harapan kita semuanya orang muslim pasti mempunyai keinginan ketika pada saat sakaratul maut itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi kepada manusia bejo ini masya Allah itu. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam panutan kita, junjungan kita. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengingatkan barang siapa kalimat terakhir keluar dari mulutnya kalimat tauhid, jaminannya surga. Nah itu loh. Akan tetapi jangan kecil hati. Boleh kita takut. Takutnya apa? Nanti kita bagaimana keadaan kita? Ya takut seperti itu. Takutnya itu harus kita sikapi dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Oh sudah diingatkan kok. Manusia akan dimatikan, akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Napa kebiasaannya? Zaman riyen tasik samalan itu wonten koran namine memorandum. Isine go kriminal kok. Boten rata dhewe wonten boten memo. Kata namane wonten memorandum. Isine kriminal. Dan suatu ketika kula niki maca setunggal berita. Sing masya Allah itu. Wonten setunggal tiyang, ya usianya walaupun suke, cuman disebut kakek. Nah, kakek, mungkinlah kalau lebih begitu ya, itu ada antara 70 sekian. Diberitakan di koran tersebut bahwa kakek tersebut meninggal di pelukan tengah sawah. Warung tengah sawah. Belum kan BTS. Lu coba guyu. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemarin juga viral di Mojokerto. Yo padha kejadian ngoten itu. Mboten ngedeni, cuma kita harus bijak. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia yang cerdas adalah manusia yang memikirkan bekal kehidupan setelah kematian dan juga orang yang bisa menahan amarah. Ayo dan toto-toto. Dalu menika termasuk dalam rangkaian kula panjenengan toto-toto.
untuk bekal kita setelah kita mati pasti akan hidup. Jangan dikira mati terus. Kalau di alam dunia memang mati, pindah alam. Bisa jadi bahasa guyonan saya pergantian pemain. Ismari kok ini tak layak ini. Pindah ke alam barzah, alam kubur. Jangan dikira itu tidur di sana. Ketika dimasukkan kita dengan bayangin di dewi atau bayangin tombol ini. Dengan bayangin panjenengan ketika ngapunten di sedaya panjang umur di taatilah Rasulullah. Ketika oleh Allah sudah ditakdir dicabut nyawanya, dimandikan, itu oleh Pak, tidak ada yang protes gitu. Namanya ayat itu bukan protes. Didusi dalam sabun nopo, dikeramasi dalam sabun nopo, itu gak protes. Ketika selesai dikafani, kemudian disolatkan, kemudian digotong. Nah, ini banyak riwayat ini. Nek piantun sholih, itu didawuhaken cepetan. Daging nggak cepet nyampe datang. Nek dia sih boten sholih, kok dia ini. Tapi boten saged protes. Suwanten niku wau dimirenge makhluk Allah Taala kejaba menungso, gak krungu menungso. Lek menungso krungu tinggal niku. Allah sing ngeten niku dikabeh. Kewan-kewan krungu. Tapi menungso boten. Nah, singkat cerita dilebokne. Klep dipasangi nek teng Malang itu namanya tlesik. Niki boten ngertos kula napa. Si pakan niku. Napa? Wis pakan mulai pangan. Bakdo niku terus diuruki kali cocoran. Tanah. Teng niku keadaane pripun? Jenengan atos bayangnya kok mboten iki. Bolak-balik keterima nggih kan enggak pernah eling. Teng niku pripun? Kados ngeten iki napa pripun? Ora enek wong mati amprah teng PLN. Baru nanti beto meteran bener lampunya kayak gelap gulita. Jangan dikira ketika masuk di situ Anda seperti orang tidur boten. Tiang-tiang pun mundur datang dalamnya tiang-tiang bukti makhluk Allah Taala loro. Sinten? Pinter lho. Tuh tepang kali karena gitu. Gak kenalan. Atau pokok malaikat ini ngerti menungso nopo ngerti mayit. Nek ditangguti mayit gak jawab mayit itu ngerti menungso ingkang urip dateng alam barzah. Nyawane kali Allah Taala dibalekne jebret man buka gak jawab cerok. Gitu. Dia nopo nggih. Ayo nopo nggih kepean gak iso. Boten saged kalau kepean. Carane pripun? Jadi wau balik wau. Menungso diwabake dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Ayo boleh kebiasaan ingkang digene kagem pribadi masing-masing iki manfaat dunya lan manfaat akhirat. Termasuk dalam menikah. Kedal ini udah istimewa loh. Malam Jumat kagem sedaya menungso khususnya wong muslim. Allah Taala gambar dinten-dinten istimewa. Salah sekali malam Jumat, malam Tunggal Reja, kan malam-malam ingkang itu Lailatul Qadar aja ditunggal. Niku kagem sedaya. Cuman kagem pribadi masing-masing itu wonten wekdal ingkang istimewa. Napa? Nggih menika ketika kula lan panjenengan dhateng wekdal niku netepi ketaatan dhateng Allah dan Rasul itu adalah hari yang istimewa. Meskipun secara umum tidak istimewa. Makanya cari waktu-waktu yang istimewa kados mekaten malam Jumat iki. Mumpun kados kula zaman alit malam Jumat itu medeni sumber bolonge metu, pocongane metu. Dia nopo di sakit kasih wonten ini.
Terus saat ini wong zaman wis zaman now. Gen-gen sing wingit sing angker malah viral tekan. Debite sampai bingung. Zaman kula riyen mau Jumat ku liwat dalan pertengahan iki balapan, mlayu. Saat ini dia padha wae. Nah, terus sendiri kula eling Gus Dur niku wonten tiyang munggah story. Gara-gara story-nya HP ku tak uncang. Iya. Mau kono ayo iso munggah story. Hah? Ada di bawah ngomong gitu. Jadi gambarnya sih ditayani ini lah. Dulu dicopot. Niku pas wajah kok ngoten niku. Ucap. Untung Gusti boten celaka kali pesawat to. Pulau dari itu kan tampil ya begitu. Beliaunya dengan mandu, kopi foto kali parah dengan mandu. Hadirin rahimakumullah. Ayo dalam artian apa kita persiapkan diri kita. Seperti yang diunggah tadi oleh Ustadz Alfi mengatakan umur tidak ada yang tahu. Dalu niki kula panjenengan sedaya nglampahi insyaallah mugi-mugi mangane diawali wau dados kalian Allah didadosaken napa amal sholih ingkang makbulan ingkang ditampi mulai wau napa sholat jamaah niki mau sholawat ini mau sholat ibadat dilajengaken sholat isya jamaah dilajengaken katakan kita maulid sing disempurnakan kalih labul ilmiah niki dados bekal niki bekale urip sak badone mati. Sakjane mati. Tapi perlu kula panjenengan sedaya pahami, kula kali panjenengan sakniki sampun kagungan setunggal tiket. Tiket apa? Dados surga Allah Subhanahu wa taala. Napa tiket niku? Menika agama Islam. Ten surga niku mutlak kudu Islam. Ada Islam. Itu Islam, dia itu sakit kudu Islam. Kalau diprotes bener ini, bener apa-apa. Kadang itu orang sing ngeten, yang saya udah, ngeten ini. Agama itu kabeh padha. Gini oke. Yang itu di, hak umum. Kalau mengatakan semua agama sama, ada salah besar, keliru. Tidak tahu saya, Anda mendapatkan pemahaman seperti itu dari mana? Karena Allah sudah mengatakan apa? Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Wa raditu lakum Islam intinya. Dan Allah telah ridho Islam itu sebagai agamanya. Siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada selain Islam nggak bisa masuk surga. Harus Islam, harus. Makanya dikatakan di sini kita sudah menyatakan Islam, keislamannya. Jadi sudah memegang satu tiket ini. Cuman permasalahan pun yang jauh. Benjing kan surganya Allah Ta'ala itu langsung dudus. Masuk dari Allah Ta'ala nopo mampir piye. Nah ketika mampir ini sing repot. Karena ada kotoran-kotoran. Nek kenali nyun sewu nggih, nyun sewu. Kata kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisanul kamil karanganipun Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dikatakan tidak akan masuk surga sesuatu perkara yang bersih. Harus bersih. Islam pasti masuk surga, tapi nek musuh ketika kotor harus dibersihkan dulu. Apa kotoran? Yaitu dosa. Dosa didapatkan dari satu pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang
bernilai kemaksiatan kepada Allah, bernilai kemaksiatan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernilai kemaksiatan kepada hamba Allah. Makanya wonten hablum minallah, wonten hablum. Ini harus dipahami, harus dipahami. Tidak bisa kita memperli hablum minallah, tapi hablum minannasnya tidak baik. Yang dimaksud tidak baik ini adalah melakukan kedzaliman. Ojo ngomong ketika disopo kok dolim, elek, wong keliru jenengan. Jangan seperti itu. Dolim yang dimaksud di sini adalah melakukan satu pelanggaran. Bisa jadi sakit ugi mengambil haknya orang lain dengan cara yang batil. Bisa jadi apa? Menyakiti hati orang. Nah, ini harus dipahami. Wonten setunggalipun cerita. Ini cerita ini nyata, bukan cerita fiktif, bukan cerita pengantar tidur, akan tetapi sebagai pengingat bagi pribadi kita, khususnya orang Muslim. Yusewu zaman Kanjeng Nabi, itu wonten sahabat ingkang yusewu bahasane wadul dhateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niki nggadahi tangga. Iyantun putri, yusewu kok wedok tersinggung. Panji hadise ngoten. Boten diskriminasi iki. Mosok kate tak ganti. Iku. Tanggine sahabat iki wau piyantun putri. Ketika siang awan ngoten niku piyambake poso. Dalune ibadah. Sing dimaksud ibadah sunnah, kata-kata ibadah sunnah. Entah sholat, entah dzikir, lah sak pitunggalan. Awalnya poso begini ibadah. Akan tetapi sahabat niki wau matur dhateng Kanjeng Nabi, piyantun wedok niki wau tanggung kula ingkang wedok niki wau sering nglarani atine para tanggane termasuk sahabat. Napa dawuhe Kanjeng Nabi dhateng sahabat iku wau? Ya, wong wedok iku mau finar. Nauzubillah min dzalik. Wong wedok iku wau padahal awale poso, begini ibadah. Tapi elek ning tanggane, nglarani tanggane, dolim dateng tanggane. Kanjeng Nabi dawuh, ya finar. Wong wedok iku wau wonten dateng neraka nauzubillah min. Ini yang saya maksud, hablum minallah harus menjadi prioritas, jangan ditinggalkan hablum minannas. Kudu podo-podo, abot, nggih aja abot. Abot kan gitu. Kenapa kok bisa abot? Saya ngapunten, Allah Ta'ala wis ngirik biasane dolim, biasane nglarani ati, lan perkara-perkara ingkang mileni maksiat itu wonten pihak tidak bertanggung jawab. Iblis dan bala tentaranya yang mengajak kerjasama. Ada yang ada bagian dari kita yaitu nafsu. Innan nafsa la ammarati bisu. Sing dijak kerjasama, sing dibisiki kali setan lan bala tentarane itu nafsu. Pembilingan jubuken ketika yang saya contoh misalnya musim pencet, musim pelem wonten tanggane ana gembirahan dulu. Wah, iki cocok iki. Jubuken. Sinten sing jubuk? Menungso sing ngengken sinten? Setan sing dibujuki nafsune jubuken. Akhirnya jubuk. Cetit. Napa namanya ini? Nyulung. Iya dong, nyulung kok gak kondo kok, gak kondo. Nah, niki hubungannya mencurinya, karena di dalam Islam memang gak boleh mencuri. Nek hukum syariat Islam kayak nyolong diketok tangan ini. Sampai pinten tangan itu diketok. Pundi sing diketok. Pundi. Yo. Jadi wonten berkaitan kali perkara takbir ini. Pundi sing diketok. Ini atau masih berapa tahun ya. Jadi ini isi diketok. Makanya ini saya menceng ke perkara sholat, takbir sing ditunjuk di Kanjeng Nabi, dijauhkan Kanjeng Nabi itu takbir, aspoli Kanjeng Nabi, tangan Kanjeng Nabi sejajar dengan bahu.
Niki nek dipahami secara tekstual, nggak mengerti yang dimaksud tangan, maka takdirnya akan seperti ini. Oh, udah sekolah ya? Kayak mari mau rugi. Oke, dia kaget dia. Bisa 10 sekarang. Bahaya ini, cocok. Oke, ngeten, wonten sing ngeten iki. Karena memahaminya hadisnya secara tekstual dan dia nggak paham apa itu mana tangan. Semanten ugi kula zaman semerap itu, piye iki? Tapi ketika itu Habib Hadi menjelaskan Imam Ghazali ketika mensifati takdirnya yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu jari bagian atas menyentuh sedikit daun telinga bagian bawah. Nah kok ini Musa Imam Ghazali gak paham hadis? Kalau terpusing bedu. Nah, singkat cerita, bingung, maksud akhirnya termalang tanglet, ini maksudnya gimana? Akhirnya beda ditanya tentang tanglet, antum tangan mana? Tangan ya ini, tangan ini. Betul itu. Mungkin berhubung bodoh, gak ngerti dia tangan ini. Kemudian beliau mengatakan tangan itu mulai dari pergelangan tangan. Makanya ketika yang dimaksud astolekan Nabi sejajar dengan bahu, kalau tangannya dihitung mulai pergelangan tangan disejajarkan dengan bahu, otomatis ibu jari sejajar dengan daun telinga. Kalau menurut Al-Habib Hasan bin Ali Assegaf, penyusun kitab sifat sholat Nabi, tidak harus menyentuh telinga, boten kedah. Tapi ini informasi Imam Ghazali sedikit menyentuh daun telinga. Dan takdirnya otomatis tangannya mulai dari sini turun. Nah, di sini ngeten niki derek ngerti sing dimaksud tangan. Ojo kok salah nih. Nggih, sing sakniki usum gampang nyarahne, gampang ngelek-ngelek. Nggih, paham mboten? Paham yo nang muli jam 10. Sing daleme campur rejo niki kendal niku. Mesti laporan ke kula jam 12 luwih seprapat mes setengah 1. Alhamdulillah nembe dugi yo beb. Nggih. Nek saya gugat langsung truk membuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu beli mesake. Nilai jenengan di pulau kalah kali jenengan cek perjalanan. Sing mesake mana sukire gitu Mas Rusu. Aduh panggil pun. Nyecil dulu Mas Rusu ya boleh. Dari depan kali Mas Rusu. Biji-biji kesari depan. Tapi dan ini campur jomi lho. Jenengan wonten rutinan mriku tiyang Madiun purun dugi mriku. Tenanan iki gak main-main, apa meneh kula. Ora undang kaya pun. Kula asli malih. Kula ngelekne perkara umur iki wau. Topik utamanya adalah umur. Kita tidak ada yang tahu umur. Maka bijaksanalah menyikapi. Karena apa? Kapan malaikat Israil datang? Boten sing semangat ngasih apa? Kula asli malih. Yang sing natos telepon Allah Subhanahu wa taala. Karun tekan malaikat Israil, tapi saged telepon Allah Subhanahu wa taala. Nek dawuh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin malaikat Israil itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan. Dan setiap saat ketika ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, apapun posisi Anda, bagaimanapun keadaan Anda, datang pun di mawon panjenengan akan dilakukan. Maka Kanjeng Nabi pun warning, pun paringi strategi menungso niku diwafatne kanthi kebiasaan. Cari kebiasaan. Ayo mulai cari kebiasaan. Nek kula kebiasaan yang mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Pripun carane? Allah Ta'ala melalui lisan mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sifat Rahman Rahimnya kepada kita sebagai hambanya. Allah memerintahkan kita untuk
belajar, untuk mencari ilmu. Kesannya aktivitas yang kita lakukan itu berkualitas, bernilai ibadah. Oh, untuk mendapatkan satu perkara yang istimewa, ya kudu rekoso memang. Maksudnya rekoso nyun sewu 80 contohnya dokono dokene budak ya. Berangkat ya. Mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, bahkan hartanya juga dikorbankan untuk mencari satu perkara yang tujuannya ini sebagai bekal kehidupan kita nanti setelah kita mati. Kita akan mendapatkan hal itu dengan cara belajar. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, amal, perbuatan yang kita lakukan insya Allah berkualitas tinggi. Bahkan diceritakan juga Yun Sewu sholat ini perkara istimewa nopo mboten? Bukan lagi. Terus hari tidur itu perkara yang istimewa atau bukan? Ya Abdul Butul itu istimewa itu mana langsung Abdul Butul. Sholat itu istimewa, akan tetapi ketika ingkang lampahi Nyun Sewu pun tersinggung. Piantun niki boten gadai pengetahuan tentang ilmu. Ilmu apa? Ilmu sholat. Gak ngerti, cuma gur melok-melok tok. Bagi setan yang tugasnya memang dia diperintah oleh bosnya untuk menggoda anak keturunan Nabi Adam sehingga amal ibadah ingkang dilampahi zong tidak bernilai, nol besar. Contoh. Yang sholat ini mau bukan ada ilmu. Gak ngerti. Apa rukuni sholat, apa sunai sholat, apa syarat-syarat sholat. Tidak jauh. Ketika dia melakukan perkara yang agung, maka tidak akan ada nilainya bagi dia. Bahkan Nyun Sewu orang guyonan kula nggih, nek setan kocone mudhun kali gugur, tidak bisa tandingan. Delok kok mari kita batal kabeh dulu ya kok. Ayo mulai beres, tugasnya sudah rampung. Begitu juga dengan perkara Nyun Sewu tidur. Yang di dalam hukum dikatakan tidur itu perkara yang dibolehkan asal betul. Akan tetapi ketika diilmui akan bernilai istimewa. Bahkan ada yang mengatakan sholatnya orang bodoh tidak ditakuti oleh setan, tidurnya orang berilmu, napas yang keluar bisa membakar setan. Tunggu ya ilmunya. Di Doraemon itu Nobita tunggu itu hari detik. Nah terus kali Doraemon bukan? Ada TV loh ya, ada TV loh ya. Yang buka ini gue gede. Oke tahu gitu loh ya. Itu kan RCTI jam 8. Kalau saat dari rabi sampai saat ini seneng gak Doraemon. Kalau lebih. Ketika tidur ini dipakai ilmu, didasari atas ilmu, gak pripun caranya tunggu kok diilmoni, apa disupati menyang, boten. Tiang badhe sari niki wau damel aturan, damel ajaran ingkang didhawuhake kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh badhe sari wudu riyin. Jenenge badhe sari wudu napa? Wih kali turu wudu klek-klek ya turu. Sak derenge wudu sunahe damel siwa. Ojo siwa nek duwe siwa mbok dereng nek meja mbok foto mbok mbok sunah Nabi. Tapi gak tau kok gawe. Dimaksudnya sunah Nabi itu ketika digunakan Anda akan mendapatkan nilainya sunnah. Sebelum wudu menggunakan siwak sunnah. Kemudian sebelum tidur wudu. Badhe wudu mapan. Saderengipun merem maca donga. Ngadepe teng pundi?
Rumah mengurap. Nah, dulu ya tak gusir orang pinter nih, masuk gak perhatiannya pinter nih. Menghadap miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Kiblat nggih, ojo kulon. Jenengan teng Madiun kaki kiblat iki kulon. Nek pindah daerah jenengan misalnya transmigrasi ke Mundi atau ke Cina mungkin pindah malih. Menghadapnya ke kiblat, miringnya ke kanan. Khusus niki. Wonten tambahan malih setunggal kesunahan. Khusus bapak monggo khususnya ibu. Apalagi ibu itu aktivitasnya saya bahasa kula melek moto sampai merem itu kayak semandep. Misalnya mlaku diurusnya ke Surabaya. Nggih nggih. Jenengan bahasane kula kuwatir keliru. Kesel, bahasa Jawa ini kesel. Saya. Jenengan saya mau mboten? Saya. Aku. Saya capek mau mboten, Bu. Nglampahi nopo aktivitas dalam satu hari ketika Anda membuka mata sampai menutup mata itu kesel nopo kesel? Tak takon ibu-ibu sing gamprangan itu. Bandis. Nggih. Pun biasa, soal itu terlatih. Nah, niku nyun sewu nggih, riyen Sayyidatuna Fatimah niku sambat. Dateng garwane Sayyidina Ali. Asal Sayyidatuna Fatimah niki zaman riyen gulung gandum niki, bukan gulung nggih, giling. Niku sampai mlepuh. Ngapal bahasane mungkin. Kesel niku. Akhirnya ketika Sayyidina Ali kundur saking perang kali kan Nabi Muhammad SAW, ini Sayyidatuna Fatimah sambat tentang aktivitas kesehariannya. Kesel. Nah, Sayyidina Ali paling dawuh datang Sayyidatuna Fatimah. Jenengan nyuwun setunggal tawanan kagem bantuli untuk membantu pekerjaan Anda di rumah. Nah, singkat cerita Sayyidatuna Fatimah datang daleme Kanjeng Nabi. Lah kebetulan pada saat itu wonten tamu kathah, amargi Kanjeng Nabi bagi-bagi ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kathah tiyang mundur wangsul malih. Akan tetapi rawuhipun Sayyidatuna Fatimah dipirsani oleh Kanjeng Nabi. Beliau melihat kalau putrinya datang. Nah, kalau masih ada tamu, beliau selesaikan aktivitasnya. Ketika itu Sayyidatuna Fatimah kalau Sayyidina Ali sudah di atas tempat tidur. Bahasa Jawa ini pun mancal kemun. Kanjeng Nabi terus uluk salam. Bahkan daleme Sayyidatuna Fatimah. Lah semerap Kanjeng Nabi rawuh Sayyidina Ali kalau Sayyidatuna Fatimah bari mandap dicegah kali Kanjeng Nabi. Wis gak mudun. Terus kita ngerti. Wonten perlu napa? Ada perlu apa? Basa itu diunene opo? Nggih. Nah, Sayyidatuna Fatimah izin malu untuk menyampaikan keluh kesahnya tentang aktivitas yang dialami dalam kehidupan kesehariannya. Sejatosipun kesel Sayyidatuna Fatimah niki, tapi izin badhe matur dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ali kan matur, ya Rasulullah, putrimu ini kecapean ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam rumah tangga. Ada maksud ingin meminta satu tawanan yang nantinya diperbantukan untuk membantu pekerjaan Sayyidatuna Fatimah di rumah. Terus pripun dawuh Kanjeng Nabi, juga seorang ayah bagi putrinya. Dan termasuk Sayyidatuna Fatimah ini putri terkasih. Apakah beliau mengatakan, oh jadi 10 kakek boten. Satu tidak diberi, akan tetapi beliau memberikan satu perkara yang di situ menurut ulama mengatakan di dalam zikir tersebut ada banyak vitamin yang lebih terkenal dengan zikir Fatimiyah. Jenengan sing kesel-kesel baik itu perempuan atau laki-laki yang mungkin tidurnya hanya sekian menit atau mungkin sekian jam itu 8 atau 10 jam barang. Gitu Mas Bro. Gitu.
Kalau ditelepon gak kena loh. Besar. Iya. Jambek. Kan Nabi paling dawuh Datuk Sayyidatuna Fatimah kali Sayyidina Ali. Jenengan purun kula paringi setunggal perkawis ingkang langkung sae ketimbang niku. Niku napa? Niku pembantu utawi tawanan sing badhe digambar napa mbanturi aktivitas Sayyidatuna Fatimah. Luwih dugi niku langkung sae. Sayyidatuna Fatimah kali Sayyidina Ali jawab purun Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi paling dawuh sebelum tidur sak derenge jenengan sari jenengan waos subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar menurut Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar 34. Sempurnakan ditambah dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Para ulama dawuhaken dhateng zikir niki wau zikir Fatimiyah niki wau kathah vitamin, kathah gizi sehingga ngapunten tiyang ingkang ngamalaken zikir ini kanthi tuntas insyaallah nggih insyaallah ketika beliau bangun keadaannya fresh, dia mendapatkan tidur yang optimal. Nonton TV kan motor untuk mendapatkan tidur yang nyaman, batalnya sekian juta, kasurnya sekian juta. Tapi yang diberikan baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah kalimat zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ngomongkan? Nah, insyaallah dilampahi dengan catatan dikiri sampai rampung, sampai tuntas. Biasane nggih dereng rampung iku wis ngono. Nggih. Soale wau lho bocah iki lho setan kan bola tentarane mboten trimo. Gak lilo nek anak turune Nabi Adam iku mampahi amal, nglampahi ibadah. Makane guru sempurna dipokok ke setan. Pokok dan turun. Semacam ugi nek ku adzan subuh gak tangi. Buku malih. Dan gak krungu yo sewu kupinge sing mboten tangi pas ada subuh iku kali setan didadekno WC buyui model itu. Ayo mau sok tapi dan tangi udah dulu kok buyui ya. Mau cocok tangi itu aku. Ayo dalam rangka apa? Yang saya sampaikan dari awal sampai cerita ini tadi ngapunten cuman menjadikan satu alasan. Apa bekal kita hidup setelah mati? Ayo. Dan semua itu kita dapat hanya dari satu sumber, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, kita ingin mendapatkan satu hadiah, mendapatkan satu bisyarah, kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan catatan apa? Mau itba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Monggo cari apa yang Anda ketahui tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan, istiqomahkan, jaga dan agungkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapatkan cintanya Allah. Kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kita semua dan keluarga kita semuanya, khususnya minal muslimin wal muslimat. Semoga kesalahan kita mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal solih yang kita lakukan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita di alam dunia ini diberikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baik
adanya kepahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya Allah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga akhir daripada kehidupan kita diakhiri dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mengucapkan ditakdir oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat terakhir kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allahumma amin ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihatin wa di dunya wal akhirah wa man nawahu abauna asrafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata kelebatan, kata kekurangan napa mawon ingkang boten pas saking kula minggu pengalihan jenengan sedaya, khususipun kelebihan modal ingkang lebih 3 menit teko jam 10 nyuwun ikhlasipun kalih. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa barik alaihi wa ala alihi ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana ad-dinu lana wal haqqu lana والعدل لنا والكل لنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعجزنا الروح له سكنا أعجزنا الروح له يا رسول